itu banyak gulungan rambut. Siapa yang ngerjain? Orang deket dia kali ya Ya jatuhnya. udah pasti. Udah pasti. Sebenarnya si Megatrust ini bakalan dateng. Oh. Hai, saya Roy Kiyoshi. Selamat datang di Benang Kehidupan, mengupas tuntas misteri kehidupan manusia. Nah, tentunya hari ini sangat luar biasa sekali karena saya kedatangan tamu yang luar biasa dan spesial, yang mungkin agak unik juga dan seru juga, dan dia punya boneka-boneka yang seru banget, yang bakalan oke banget dibahas. Siapa lagi kalau bukan Kak Fury Harun. Sebelumnya thank you banget udah mau datang. Seneng banget Udah bisa mampir. ke studio Roy. Iya, Keren. seneng loh. Terus ini dikenalin juga, ini namanya Cika. Iya. Kalau Dan ini tadi namanya Emilia. baru kenalan nama Emilia. Sama-sama cantik. Nah, sebenarnya banyak yang udah tahu siapa sebenarnya sosok Fury Harun. Nah, di sini kita mau gali lebih dalam lagi, deep talk yang lebih dalam dan sedalam-dalamnya. Mungkin kita tanya-tanya dulu, bagaimana sih awal perjalanannya, karirnya seorang Fury Harun? Jadi aku di Bali itu dari 2012-2013, terus juga sering melakukan larung, melukat dan lain sebagainya gitu ya. Sampai akhirnya capek tuh nerima yang konsul, Roy. Pindah kali ya ke Jakarta mau bikin konten. Nah, terus aku tuh di TV dulu di Silet tuh sekali lihat Roy. Wah, ini orang lucu banget gitu bawa boneka, ya ampun. Terus aku googling belum dapet waktu itu. Sampai akhirnya setelah pindah ke Jakarta baru tahu kalau ini tuh namanya look tap gitu. Nyebutnya look tap ya. Gitu. Jadi ya Roy salah satu orang lah yang suka aku lihat gitu, menginspirasi. Wah, ini lucu nih bonekanya gitu kan. Kalau orang kan bilangnya kalau di tayangan tuh kan boneka seram gitu-gitu kan. Wah, ini tambah serem tambah asik. Oh, tapi Kak Fury ini lebih setujunya manggilnya look tap ya, bukan boneka arwah, berarti perlu diluruskan. Kalau misalnya yang dari Thailand, mungkin karena dari si biksunya bilangnya look tap, ya kita bilangnya look tap. Tetapi kalau yang dari lokal, mungkin boneka arwah gitu. Jadi kalau look tap kan boneka arwah dari Thailand gitu. Look tap itu boneka arwah dari Thailand. Dan itu tahun berapa, Kak Fury? Aku tuh pertama lihat Roy di Silet tuh 2017. 2017. Nah, dari situlah mulai hunting ya. Mulai hunting dan gak langsung ketemu karena Gak kan langsung ketemu. zaman itu tuh orang masih sedikit banget yang tahu bahwa ini tuh ada dijualnya di mana gitu. Kayak gitu. Oke. Nah, dari situlah ternyata nyari-nyari bonekanya pada kala itu. Untuk harga segala macam mungkin waktu itu pada kala itu masih belum ini ya, masih mahal ya. Masih mahal banget. Mahal banget gitu. Jadi kayak ya ampun, look tap tuh bisa 5-6 juta apa gitu. Satu look tap waktu itu 5 sampai 6 juta. 6 juta ya. Jadi akhirnya ya udah aku ngumpulin. Nah, tapi aku juga ada yang ngasih kayak orang yang, "Kak, aku takut nih sama bonekaku, udah deh buat Kak Fury." Nah, itu yang ngasih juga banyak. Yang ketakutan banyak. Terus bonekanya kan udah bajunya udah robek-robek, make up-nya udah amburadul. Akhirnya aku carilah doll artis yang bisa nge-repaint permak muka si boneka ini biar jauh lebih cantik dan ganteng gitu. Gitu. Berarti mulai dari kecintaan awal, kemudian mulai meng-create lagi, berarti membuka peluang baru ya sebenarnya. Betul. Bekerja sama dengan orang lain untuk meng-create itu boneka berarti. Meng-create, makeover gitu. Karena kan creepy dolls juga sesuatu yang apa ya, memiliki nilai seni. Selain kita ingin menonjolkan sisi mistis atau karakter dari si spiritnya ini sendiri gitu, tapi dia juga kan bisa jadi icon juga gitu, kayak rambutnya yang panjang, atau kalau nenek-nenek misalnya, ini kayaknya kok dipasangin rambut yang warna abu nggak bagus, udah pakein warnanya yang putih kayak gitu. Jadi diulik gitu. Berarti kalau boleh dibocorin satu look tap Kak Fury pasang berapa untuk? Kalau sekarang mah udah murah. Murahnya kan beda orang-orang. Ada yang murah.
Tapi konotasi murah kan nggak tahu. Kita belak-belakan mungkin Kak Furi pengen. Kalau share. yang udah di makeover, udah rambutnya udah dibagusin dan lain sebagainya 3.500.000. Tapi kalau yang Satu look standar yang biasa, yang bukan look tap Thailand mah murah sih, ada yang 500.000. Tapi yang custom, bener-bener custom, bonekanya kita ambil dari boneka Ennet misalnya, basic dollsnya. Ennet itu kan dari Jerman, hard vinyl bahannya itu aja udah 4-6 juta untuk boneka basicnya, belum makeovernya. Nah itu bisa nyampe 12-15an gitu. Tapi ya hasilnya Luar keren. biasa bagus. Betul. Nah, berarti artinya itu pun juga itu udah termasuk dalam pengisiannya belum, Kak Furi? Minta diisi, harganya beda. Beda karena kan kita juga ada treatment ke Bali, ritual. Kadang kalau misalnya yang Muslim itu kita ke Cikundul di Cianjur, jadi beda. Kalau di Bali Hindu biasanya. Hindu ya, baik. Betul. Nah, penasaran juga nih teman-teman di rumah, awal mula menyadari Kak Furi adalah seorang indigo, terlepas dari boneka arwah dulu. Umur 4 atau 5 tahun ya sebelum masuk TK itu ngeliat kuntilanak di atas pohon cengkeh. Cuman kan kalau dulu kan kita suka main lompat tali tuh sama teman-teman. Terus kata ibu, ayo maghrib pulang gitu kan. Karena kan kita orang Sundanya, wih maghrib terus maghrib. Terus saya nanya sama teman saya, ai maneh ningali itu nggak, ngelihat itu nggak gitu kan. Terus kata dia, naon teu aya gitu. Nanya lagi ke yang satu, nggak ada. Tapi karena masih kecil ya, jadi kita nggak takut dan kita tuh bilang dalam hati kayak, ih teman-teman aku mah nggak normal, nggak bisa lihat hantu. Nah jadi lagi kayak gini aja. Nah itu memori yang nggak pernah terlupakan. Kak Furi pertama kali lihat hantu ya? Neneng Kunti gitu. Nggak takut sama sekali? Waktu kecil enggak, karena masih kecil kali ya. Terus dia kan jauh di atas pohon. Jadi kayak teman-temanku nggak normal nih gitu. Katanya pernah sempet di Ruqyah. Sempet. Itu benar ternyata. Karena kan bapak tuh punya pesantren. Jadi mereka tuh kayak apa sih nih anak teh halu kayaknya mah gitu. Atau karena terus-terusan ngomongnya sendiri, ini mah kayaknya diganggu jin nih. Di Ruqyah. Udah di Ruqyah, udah didoain, udah dibawa ke pesantren, mandi di balong ya, balong tuh apa, kolam yang gede gitu sambil didoain, udah, tapi nggak mempan Roy. Gitu. Emang udah takdirnya sih ya, emang dengar-dengar, bukan dengar-dengar sih, sesuai juga dengan pengalaman saya juga. Kalau emang udah kebuka susah ditutup ya. Susah terus ditutup kan. Kita tuh kayak beban mental nggak sih, dibilang aneh, freak gitu kan. Tapi terus orang-orang tuh datang ke kita tuh pada saat mereka perlu aja mau nanya-nanya, bener kan? Kalau berteman secara deket tuh kayaknya dia mah aneh gitu. Suka kayak gitu. Kamu gituin nggak waktu sekolah? Digituin waktu sekolah mah parah. Aku hidup di tahun 90-an kan. Itu belum ada Google sama sekali. Jadi bener-bener struggling banget dengan belum ngetren indigo itu apa. Belum, ya betul. Kak Furi juga kan belum ada apa itu indigo. Betul. Ya kan? Yang ada tuh aneh, diganggu jin, harus melalui proses ruqyah beberapa kali, tapi akhirnya saya kayak mikir sendiri, lah ini mah hantunya nggak ngeganggu ya gitu. Jadi kalau lewat ya lewat aja. Sampai akhirnya karena capek di treatment harus misalnya ya kan kalau ngaji sholat itu kan memang kita kewajiban ya sebagai seorang muslim. Nah tapi kalau yang namanya anak kecil misalnya ngajinya harus 3 balik, 4 balik kan capek. Jadi akhirnya kita yang bohong sama orang tua. Udah sembuh, udah nggak bisa lihat hantu lagi gitu. Udah sembuh. Biar nggak disuruh ngaji terus, pengen main. Gitu kan itu ngabisin waktu juga gitu. Kayak gitu sih. Pernah melihat hantu seseram apa? Bentar. Kayaknya kalau orang lebih serem. Iya. Orang fans barbar ya. Aku lebih serem sih, benar.
Coba kan kalau kita pernah lihat yang serem kan, astagfirullahaladzim. Memang kaget pada saat datang ke sebuah tempat. Tapi kan keluar dari tempat itu kita doa membersihkan diri kan hilang ya. Hilang ya. Coba kalau orang terngiang-ngiang. Iya benar. Kalau orang tuh lebih serem ya karakternya. Lebih serem karakternya. Bisa jerumusin orang. Bisa menjerumuskan, bisa menjatuhkan kita di saat kita udah bener-bener percaya, trust dengan segala macam cara mereka bisa menjerumuskan, mereka bisa punya rasa sakit hati yang luar biasa ke kita gitu. Padahal ya kitanya juga udah berusaha untuk baik gitu. Ini curhatan. Curhat. Orang yang ngecewain ya. Ini menarik sekali. Ini kayak nyenggol-nyenggol mungkin pengalaman pribadi ya kalau Iya. boleh lebih detail kok. Apa ya, kayak serem aja sih. Jadi kita udah dalam taraf yang sangat percaya, mungkin kita memikirkan masalah dia lebih dari dia. Kayak aduh kasihan ini orang jauh datang. Coba aku kasih apa ya biar dia enak di sini. Coba dia maunya makan apa. Sudah kita kosongin jadwal. Ternyata di hari itu juga kita tahu gitu, ya Allah kok kayak begini ya. Ini kayak di luar nalar gitu, cuman ya orang itu bisa bener-bener bikin kita teg gitu, dan itu lebih serem dari hantu sih menurut aku mah. Orang lebih serem bener. Serem. Iya bener. Tapi poci juga serem. Iya poci itu pocong mirsa. Jadi aku paling takut juga sama pocong sebenarnya. Iya, tapi kamu punya boneka pocong lagi. Iya, boneka pocong kamu kasih lihat hadiah spesial dari Furi Harun. Seorang Kak Furi pernah, ini namanya Suparman. Iya, ini pocong gemoy. Iya, ini juga nih hadiah. Pokoknya ini hadiah spesial nih pokoknya sampai aku inget banget. For Roy Kiyoshi. Iya. From Furi Harun tuh. Ini luar biasa banget. Tapi aku aneh banget sih kamu mau boneka pocong, Roy. Bener. Sebenarnya menantang kan sih, Kak. Takut kan? Takut. Terus dia gimana dong? Dicuekin? Enggak. Ini boneka jujur nggak aku taruh di kamar. Karena aku takut banget kalau malam-malam lihat kayak gini. Iya. Taruh di kamar boneka. Ya udah lama juga sih punya boneka ini kan dari Kak Furi, kayak ngerasa biasa aja, maksudnya nggak horor gitu. Tapi kalau dikasih lihat beneran serem sih. Ini semua paintingnya luar biasa ya Kak Furi, bener-bener every detailnya bener-bener kelihatan banget. Iya. Halus gitu. Betul. Iya kan ya. Tapi tetap kelihatan horor tapi lucu gitu. Tapi lucu. Prosesnya berapa lama sih Kak Furi waktu itu ini? Kalau buat painting dan lain-lain tuh ini 2 minggu. 2 minggu. 2 minggu. Karena kan kita nggak mau kayak boneka lain yang tiba-tiba make up-nya luntur, terus atau terlalu dibikin sampai darahnya gimana, enggak. Karena udah gini aja sebenarnya sih udah serem ya. Iya. Cuman kalau dari baju sih sebenarnya standar ya baju nama. Bajunya ini standar. Iya standar, cuman kain kafan doang kan. Kain kafan doang. Serem banget doang dong. Kalau yang ini kan dia kan harus beli, harus gonta-ganti kan. Oh iya. Iya, kalau sampai itu. Kotor-kotor. Emang sengaja. Oh, jadi ini emang sengaja. Berasa dia lagi main di pasir gitu kan. Oh, iya, dari tanah. Wow. Ini sebenarnya penasaran juga teman-teman di rumah ini, inspirasinya benar-benar terinspirasi membuat pocong tuh dari pocong beneran ya. Iya. Tapi kalau pocong beneran tuh itu. ada yang mukanya hancur dan serem banget tuh kayaknya kayak di film-film gitu, kayak aduh enggak deh, karena sebenarnya nih kalau mau jujur, pocong itu banyak banget yang baik. Jadi mereka tuh suka ngomong gini, assalamualaikum. Aduh maaf ya nggak kuat ngelihat pocong. Saya cuma mau minta didoain misalnya. Nama saya ini, bin ini. Setelah kita doain udah, kenapa kamu mau didoain? Karena keluarga saya nggak pernah mendoakan saya misalnya. Jadi nggak yang gore yang kayak di film-film kan. Kalau di film-film memang dibikin lebih ini gitu ya. Ada pocong-pocong yang baik gitu. Pocong-pocong ada yang baik loh. Ini pengalaman Kak Furi yang luar biasa ya. Iya, tapi ini kayaknya temennya Roy. Teman aku ya.
Tapi nggak pernah aku ajak ngobrol sih, nggak. Oh, enggak. Karena belum sempat juga. Sibuk banget. Sibuk banget. Nah itu dia sebenarnya. Ini di skip. Oke. Next. Terus ini kan pocong ya, Poci Suparman namanya. Pernah ngejual sama artis-artis pada mau beli itu? Boleh tahu? Artis Sarah Wijayanto waktu itu Brahms. Sarah Wijayanto. Boneka Brahms. Itu Brahmsnya dari Ekaterina Borzunova dari seniman dari Rusia yang tinggi Brahmsnya itu 120 cm. Jadi 1,2 meter. Itu perfect banget bajunya apanya. Nah, tapi emang kosong ya. Lalu kalau Teh Risa Saraswati itu boneka bayi, tapi pada saat dia waktu itu hamil ngelahirin anak pertamanya ketakutan si pembantunya tuh dicubit karena pembantunya Teh Risa udah nggak pernah ngegendong si boneka itu lagi karena kan sibuk. Nah akhirnya sama Teh Risa ditaruh di studio, terus dia juga ada yang cewek. Sama yang terakhir ditaruh di jurnal Risa Cafe yang horor-horor creepy. Nah untuk Risa Saraswati, Frisley Herlin yang kayak gini yang lucu, sama adiknya tuh Fasya yang ini Poci juga. Nah itu katanya rada-rada iseng tuh, suka dijadiin konten. Juga sama Kavuri? Enggak. Enggak, pokoknya kalau ya? sama anak-anak indigo aku nggak pernah ngisi karena aku tuh tahu anak indigo tuh temen hantunya banyak banget. Ya kan, tahu-tahu keisi gitu kan. Tahu-tahu udah isi. Apalagi kalau yang sering hunting, explore ke tempat-tempat horor gitu. Nah, kecuali yang Teh Risa yang Thailand gini kan memang udah ada isinya. Terus Celine ya. Celine. Yang bayi, yang Ivan Gunawan patung. juga. Kalau Kak Igun itu enggak, itu dari Karuben. Oh itu dari Karuben. Karuben juga iya. Karuben enggak dari aku. Mereka beli boneka kosongan aja kayaknya buat art gitu. Buat art. Collection. Jatuhnya. Jadi bukan spirit dolls, cuman mungkin karena lagi booming waktu itu ya. Sampai dihujat banyak orang. Iya. Itulah yang membuat kayak aku jadi kayak membatasi untuk explore dan speak up tentang spirit dolls. Padahal itu hobi aku. Cuma banyak sana sini memberikan kayak masukan dan segala macam ya. Jadi aku tuh gini ya, aku belajar dari Annabelle ya. Bagaimana si Annabelle ini aku bisa beli dari seniman Rusia, dari NV Props yang ada di Italia, dari California juga. Semua produsen Annabelle yang bikin di Conjuring, pada saat aku posting foto Annabelle, mereka komen, mereka really appreciate. Terima kasih dengan kamu foto dengan boneka kami, artinya secara tidak langsung kamu memasarkan film kita. Itu yang aku pikir akan terjadi di diriku di negara di kita. Indonesia. Ternyata enggak dong. Langsung kan aku, Dede maaf ya itu tolong dihapus karena harus beneran. Ya, jadi itu juga mungkin harus lebih hati-hati. Jadi kalau sekarang mah kalau mau create something harus yang benar-benar original dari kita. Kayak aku pengen banget bikin jelangkung, tapi kan nggak bisa kena copyright juga. Karena ada copyright-nya. Jadi aku jelangkung itu ada copyright-nya. Ada kalau dipasarkan. Jelangkung itu cuma. Iya, tapi kalau dipasarkan, ini ada yang punya copyright-nya. Kalau dipasarkan loh ya, ada waktu itu. Jadi sebuah aku nggak berani. Atau sebuah instansi. Makanya jadi kita juga nggak bisa sembarangan bikin series jelangkung. Jadi kalau mau bikin series itu bener-bener yang harus dipikirin. Misalnya series, nah ini Look Tap series dari Thailand misalnya, atau Pocong. Nah Pocong juga sebenarnya ada copyright-nya, film Pocong dan lain-lain. Makanya aku bilangnya Poci series, tapi untungnya alhamdulillahnya enggak. Cuman itu doang sih yang karena dia icon film, jadi tidak boleh. Kalau di luar mah malah di-appreciate ya. Dia appreciate banget, terima kasih. Sekarang
Malah kemarin di Indonesia malah di ban ya. Di band akhirnya kita bener-bener bersihin semua. Sampai ada fanbase yang udah nggak aktif orangnya. Sampai aku DM, tolong dong dihapus fotonya, tolong dong. Akhirnya aku bilang sama orangnya, mohon maaf ini adalah akun fanbase dan saya nggak kenal orangnya. Udah kita DM tapi dia kayaknya nggak aktif. Udah nggak ada ini lagi, jadi saya minta maaf ini foto satu ini tidak bisa dihapus. Kita kasih klarifikasi seperti itu. Kayak gitu sih. Itu dalam jangka waktu seminggu harus bener-bener bersih. Makanya kan aku ngechat Dede kan waktu itu, Dek tolong Dek ini. Wah itu gila sih. Jadi tantangannya banyak Dek. Tantangannya banyak ya. Luar biasa ya, berat juga ya jadi Furi Harun. Dikira orang mah enak ya kali ya, punya boneka banyak teman kali ya. Ternyata juga ada masalah copyrightan. Betul. Nah, pemirsa juga selain mengkoleksi boneka arwah ya, boneka arwah kita sebutnya atau Loktab, Kak Furi ini juga bisa bermain tarot. Iya, bisa. Bisa nih sekarang nih. Mungkin ajak Cika ngobrol. Cika. Oke. Nah ini dia nih pemirsa, kita udah. Ini bukan menantang, tapi lebih ke arah sebuah pandangan dari sudut pandang yang lain dari seorang Furi Harun yang mungkin Kak Furi bisa menyampaikan sesuatu mungkin yang luar biasa. Oke. Karena ini pertanyaannya dari Cika, ya. Jadi Cika aja yang milih deh kalau gitu. Siap. Oh itu kamu tarotnya gede-gede banget ya? Kalau Kak Furi juga pernah dikasih sama Dede, cuma gede banget. Kalau gede-gede gitu agak susah dibawa-bawa. Kalau Kak Furi. Mau yang ini. Ini tentang apa, Kak Furi? Aduh, ini tentang keberanian. Jadi ini agak-agak serem juga sih, jadi nggak usah takut ya, spaceship katanya, don't be afraid to sing. Ya, tapi sebenarnya intinya bukan dari ini aja ya, bukan jangan takut untuk bernyanyi, tetapi lebih ke berani untuk speak up dan mengingatkan. Jadi karena di dunia kita ini kalau misalnya ramalan kita terbukti, kita dipuja-puja tapi sekaligus dihujat juga gitu kan. Nah, apalagi kalau tidak terbukti gitu. Jadi kalau kata Cika mah kalau ngobrol aja, hanya mengingatkan aja bahwa sebenarnya si Megatrust ini bakalan datang. Kayak Megatrust gitu. akan datang. Jadi dia tuh suka bawel deh. Kalau misalnya Kak Furi mau larung atau jadi kayak Mami hati-hati ya gitu. Kalau bisa sebelum bulan November sudah selesai larung-larung ke laut gitu. Jadi akhir tahun tuh jangan mendekati laut. Jangan naik pesawat katanya. Bikin parno kan? Itu ramalan juga ya, ramalan Kak Furi ya. Itu ya. Megatrust akan terjadi. Dan juga apa tadi, pesawat ya? Pesawat mau jatuh. Iya, itu jadi dia. Jangan deket-deket di laut dari mulai bulan November akhir tuh udah. Jadi jangan ke larung dulu gitu. Jangan deket-deket November ini ke daerah pesisir pantai ya kalau itu ya. Kayak gitu sih, agak-agak serem sih. Apalagi kita kan seneng banget ke pantai. Iya. Karena kan energi pantai itu kan menyerap energi negatif kan. Betul. Mungkin ada lagi yang Cika pengen sampaikan berhubungan dengan artis. Gimana dunia artis kata Cika? Artis ada yang viral atau ada kasus apa yang berhubungan dengan artis? Menurut penerawangan Kak Furi Harun dan Cika. Oke, Cika, artis. Jadi kalau kata Cika mah ada artis yang inisialnya A harus hati-hati. Huruf A. Harus sangat hati-hati. Cewek, cowok? Ada yang cewek, ya umurnya berapa Cika? 38 tahun. 38, seorang perempuan. 38 tahun. Nah, yang satu lagi cowok tapi AN. Nah, terus yang ada artis AN. Nanti Dede tahu orang. Oh, siap. Terus ada satu lagi artis lawas laga. Artis lawas laga. Laki-laki. Nah, mungkin itu juga akan tutup usia sebelum akan berpulang, akan meninggal.
akhir tahunnya lah. itu prediksinya Cika gitu sih. Tapi kalau yang divorce mah ya sekarang juga udah banyak ya. Yang Divorce-nya diem-diem itu beneran? Apa kawin settingan gitu? enggak sih divorce nikah beneran. Nikah tapi waktu beneran. divorce tuh emang beneran sembunyi-sembunyi. Tapi akhirnya ya orang tahu kayak gitu. Wow, luar biasa. Yang kena santet juga banyak. Yang kena santet seorang public figure juga. Atau penyanyi? Yang kemarin baru aku wawancara tuh harus ketemu Dede kayaknya. Siapa? Oh ya ampun, serius? Oh my god, nanti ini ditut ya? Tut. Iya. Ditut. Ini bikin penasaran aja, jadi gue kayak, hah? Serius loh? Iya, kayak gitu. Jadi tuh harus ngobrol sama Dede deh, karena waktu dia datang ke tempatku untuk cerita, kameramenku yang satu si Mas Brewok sama sekali nggak indigo ya. Dia nggak pernah muntah, nggak pernah apa. Itu beneran muntah. Terus aku itu tidurku tuh kan lama ya. Aku tidurnya nyenyak apa. Ini tidurku cuma 1 jam. Sebelum dia datang itu beneran panas. Nggak tahu kenapa kucing pada bangun ngeong-ngeong malam-malam. Pada saat besoknya dia mau datang ke tempatku. Jadi aku mikir ini apa ada yang kirim santet ke sini apa gimana ya? BZ ini. Ternyata dia cerita sampai lipstiknya nanti aku kasih lihat fotonya. Itu banyak gulungan rambut. Gitu. Siapa yang ngerjain? Orang deket dia kali ya. Ya jatuhnya. udah pasti. Tapi ya nggak apa-apa ya dianya akhirnya. Iya dia akhirnya sadar setelah ya lumayan tabungannya habis belasan M. Wah luar biasa. Terakhir nih Kak Furi. Bener kan lebih takut ketemu orang kan? Bener. Ini setuju banget. Lebih serem ketemu orang dan apalagi orang itu kalau kata orang mah deket juga pasti yang jermusin gitu sebenarnya. Ya ini pengalaman kita juga ya. Betul, sebenarnya. Pengalaman yang pribadi. orang jauh mungkin nggak kenal ya susah juga untuk jermusin, tapi justru orang dekat. Orang-orang dekat. Terakhir Kak Furi ada pesan-pesan yang disampaikan nih di rumah nggak mungkin berkaitan boneka kah atau pesan moral apapun gitu yang Kak Furi pengen. Jadi kalau Kak Furi itu nge-treat boneka ini sebagai anak asuh ya. Anak asuh yang memang harus kita doakan, kita bimbing, kita asuh. Jadi dia tidak harus selamanya ada di dalam dolls. Makanya Kak Furi sering ngajak anak asuh ke kelenteng, ya kalau yang Buddhis minta diajak berdoa, yang Hindu misalnya minta diajakin ke Bali, kayak gitu. Jadi meskipun kepercayaan Kak Furi ini Muslim, tetapi pada saat anak asuh minta, saya pengen berdoa ke Dewi Kuan Im. Atau misalnya kemarin pas masuk bulan hantu ya, mereka minta dibakarin uang sembahyang. Ya kita tadinya nggak ngerti, akhirnya jadi ngerti. Sampai di kelenteng dibilangnya Cici, dikirain si Furi. Cici gitu kan. Karena kan kita bakar uang gitu kan. Jadi banyak hal yang mereka ajarkan juga tentang toleransi, tentang menghargai orang. Karena orang itu pasti akan memiliki sisi baik ya, meskipun ada sisi negatifnya, namanya manusia gitu. Jadi kita lebih mentoleransi lah. Cuman ya kalau emang yang toksik mah kita udah nggak toleransi. Karena itu bikin kita trauma. Trauma ya. Berkepanjangan. Iya. Seru banget nih bisa ngobrol hari ini. Terima kasih telah menonton Benang Kehidupan. Semoga ini bisa bermanfaat dan menginspirasi teman-teman di rumah. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share. Sampai ketemu di episode Benang Kehidupan yang lain. Dadah, thank you. Hai, sama-sama. Thank you.